الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله الذي أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رحمة للعالمين. هكذا. القائل في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم الصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menciptakan alam semesta, matahari, bulan, bintang, dan seluruh planet. Allah juga berkehendak untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai, warna-warni pada bunga dan buah-buahan dengan pelbagai macam rasa. Allah juga menciptakan gunung ganang dengan pelbagai warna-warni juga. Allah menciptakan binatang, segala ada yang ada di alam ini adalah ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga menciptakan makhluk yang berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada pelanggaran daripada kalangan para malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah menciptakan malaikat yang mempunyai sayap 3, 2, 3 dan juga 4. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan menciptakan manusia. Di antara sekian banyak ciptaan Allah tadi yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengimarahkan bumi, untuk dijadikan semua yang ada di bumi ini berkhidmat kepada makhluk ini, termasuk yang di langit juga berkhidmat kepada makhluk ini. Allah memilih manusia bermula daripada Nabi Adam sampai ke akhir zaman. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, takutlah dan bertakwalah kamu kepada Allah yang menciptakan semua makhluk daripada satu, yaitu Nabi Adam. Lalu menciptakan daripada Nabi Adam pasangannya, yaitu Siti Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Daripada kedua insan ini banyak turun-temurunnya laki-laki dan juga perempuan. Lalu diingatkan oleh Allah. Kenapa diciptakan oleh Allah Nabi Adam dan Siti Hawa? Kenapa daripada ciptaan ini ada banyak keturunannya, laki-laki dan perempuan, termasuk kita semua yang hadir di sini dan semua yang ada di atas muka bumi ini adalah zuriyahnya Nabi Adam alaihi salam. Untuk apa dicipta oleh Allah? Wattaqullah. Bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah. Yang kedua, wal arham, yakni wattaqul arham, hati-hati daripada hubungan tali silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah memantau kepada kamu wahai manusia.
Tidak diciptakan manusia ini sia-sia selepas dicipta dibiarkan. Tidak dicipta manusia ini setelah diciptakan untuk boleh berbuat apa saja. Innallaha kana alaikum raqiba. Dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Ingin dilihat apa yang dilakukan oleh manusia yang diciptakan oleh Allah. Adakah beriman kepadanya? Adakah ingat selalu kepada yang menciptakan dirinya? Bukankah diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini ada tujuan dan maksud kenapa Allah menciptakan manusia? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum." Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada 3 orang yang bercakap senyap-senyap untuk orang lain tak tahu. Allah yang keempat mendengar apa mereka cakap. Bila mereka cakap senyap-senyap berempat tak ada orang tahu. Yang kelima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan mereka. Kurang daripada itu, lebih daripada itu, Allah bersama dengan mereka. Bagaimana Allah tidak bersama dengan makhluknya sementara yang menciptakan makhluk itu adalah Dia Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah menciptakan makhluk lalu dibiarkan makhluknya begitu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu menyangka Allah ini menciptakan manusia sia-sia tak ada tujuan dan manusia menyangka tak kembali kepada Allah, tak akan refer kepada Allah satu hari nanti? Adakah itu yang difahami oleh manusia? Fata'alallahul malikul haq. Maha suci Allah untuk menciptakan makhluknya yang dengan difahami tak punya tujuan. Kalau manusia buat sesuatu mesti ada tujuannya. Hatta orang buat kek pun ada tujuannya, untuk dirasa oleh orang, untuk dijual kepada orang. Tak ada orang buat sesuatu tak ada tujuan. Kalau itu manusia saja buat sesuatu ada tujuannya, bagaimana Tuhan yang maha bijaksana, yang maha berkehendak, yang maha berkuasa, yang maha berilmu, lalu menciptakan makhluk tak ada tujuan? Mustahil itu berlaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab yang demikian, Allah berfirman mengenai ma'iyyatullah, kebersamaannya Allah dengan makhluknya. Katanya, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang cipta manusia dan kami tahu isi hatinya Allah. Jangankan cakap di mulut saja, isi hati diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, yang memberikan hati juga Allah, yang cipta hati adalah Allah, yang bagi perasaan dalam hati adalah Allah, yang bagi ilham dalam akal fikiran untuk difahami oleh hati adalah Allah. Mana ada yang gaib daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah juga tahu khianatnya mata. Bahasa mata pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu yang rahasia sedang disembunyikan dan yang akan datang. Orang yang nak bercakap dalam hatinya belum lagi bercakap, itu pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang gaib daripada Allah. Di tengah-tengah hutan belantara, jatuhnya satu dedaunan diketahui oleh Allah. Langkah kaki semut di tengah-tengah hutan belantara diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua makhluk ini di bawah kawalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, apatah lagi manusia. Inilah kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala pada makhluknya. Dan di antara sekian ramai makhluk tadi dipilih oleh Allah untuk menghuni bumi, manusia yang termasuk kita semua ini. Untuk apa dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Penciptaan di atas muka bumi kepada manusia, untuk manusia menghuni bumi ini diisytiharkan oleh Allah. Diberitahukan sebelum bumi ini dihuni oleh manusia. Wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhanmu berfirman, wahai Rasulullah Muhammad, mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak ciptakan di atas muka bumi ini khalifah, yakni manusia. Belum dicipta, belum lagi diberitahu apa yang akan dilakukan di atas muka bumi ini, belum diberitahu apa tugasnya. Hanya rancangan yang sudah diketahui oleh ilmunya Allah dengan kehendaknya Allah diberitahukan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di atas muka bumi ini
khalifah, makhluk yang terpilih daripada sekian ramai makhluknya. Malaikat bertanya, ya Allah, adakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi ini? Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Dibela oleh Allah, diberi excuse oleh Allah, diberi sebab kenapa diciptakan manusia di atas muka bumi ini. Fa'allama Adam al-asma'a kullaha, diajarkan nama-nama, diberi ilmu oleh Allah supaya hidup di atas muka bumi ini dengan ilmu, supaya tahu halat tuju hidup di atas muka bumi ini dengan panduan ilmu. Daripada mana ilmu itu kalau bukan daripada Allah melalui para anbiya yang membimbing kepada umat manusia untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia di atas muka bumi ini kecuali untuk mengenali aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya seseorang hidup di atas muka bumi ini tidak kenal kepada Tuhannya. Mana ada orang hidup dalam rumah tak tahu biliknya. Mana ada orang hidup di rumahnya sendiri tak tahu mana ruang tamunya, rumahnya sendiri bagaimana tidak tahu. Demikian juga ruginya seorang hidup di atas bumi ini tak tahu siapa yang ciptakan dan tak tahu apa tanggung jawab dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serugi-rugi orang kalau tidak mengenali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kepada kita menuntut kepada kita tanggung jawab dan juga amanah. Tidak cukup kenal kepada Allah kalau tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dua kategori kehidupan. Kehidupan bermakna dan kehidupan tidak bermakna. Dua-duanya hidup, hanya yang satu kehidupannya itu berarti, bermanfaat dan berfaedah. Yang satu lagi hidup tapi tak bermanfaat hidupnya. Makan, minum, bekerja mungkin tetapi tak ada makna. Apa perbezaan di antara keduanya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami Allah pasti akan beri kepadanya apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang beriman dan beramal saleh. Pangkat, kedudukan, jawatan, duit. Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik daripada pangkat, yang lebih baik daripada kedudukan. Setinggi mana kedudukan dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh Allah daripada dasar iman dan juga amal saleh, lebih baik daripada 1 juta pangkat yang diberikan di atas muka bumi ini. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apakah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang beriman dan beramal saleh? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami Allah akan beri kepadanya dengan pasti kehidupan yang baik di dunia, di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas dengan yang terbaik daripada apa yang mereka lakukan di dunia nanti di akhirat. Balasan di akhirat jauh lebih baik. Di dunia sudah dibalas. Orang yang beriman dan beramal saleh balasannya sudah 2. Di dunia dibalas oleh Allah, di akhirat jauh lebih besar pembalasannya daripada di dunia. Di dunia diberikan hidup yang baik, hayatan thayyibah, hidup yang baik. Bukan kita semua hidup ini makan, minum, kerja, naik kereta, naik motosikal, bergerak ke sana kemari. Bukan itu dimaksudkan kehidupan. Bila kita maksudkan kehidupan yang zahir, dengan pergerakan keseharian, kita berkongsi dengan makhluk-makhluk yang lainnya, yang juga makan, minum, berkahwin, tidur, dan seterusnya. Binatang pun juga berbuat demikian. Apa yang memberikan kita mizah, keistimewaan
daripada kehidupan makhluk-makhluk yang lain dengan keistimewaan yang Allah beri kepada kita yang tak diberi kepada makhluk yang lain berupa akal fikiran. Tentunya dengan mizah, dengan keistimewaan akal fikiran diberikan oleh Allah kepada manusia, mesti ada sebab kenapa diberi akal tidak diberikan kepada yang lain, walaupun kehidupan zahirnya sama, makan, minum, memuaskan hawa nafsu, tidur dan seterusnya. Tetapi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mahukan kita menjadikan hidup yang diberikan oleh Allah hidup yang istimewa dengan keistimewaan yang Allah beri kepada manusia. Allah menginginkan hidup kita itu bermakna dengan makna yang lebih diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu kehidupan di dalam hati. Kehidupan di dalam hati ini dengan iman. Kehidupan di dalam hati ini dengan taat. Kehidupan di dalam hati ini dengan kenal kepada Allah. Kehidupan di dalam hati ini dengan khusyuk. Kehidupan dalam hati ini dengan husnudzan. Kehidupan dalam hati dengan tawadhu. Ini arti kehidupan. Kehidupan dalam hati dengan sabar. Kehidupan di dalam hati dengan syukur. Sehingga pergolakan yang berlaku di atas muka bumi ini tidak mengubah selangkah pun daripada orang yang beriman dan beramal saleh, tidak berganjak daripada hidup bahagia, berpangkat atau tidak, susah atau senang, kaya atau miskin. Bukan itu ukurannya. Sayyiduna Urwah ibn Zubair ketika sakit kakinya menuju dia berjalan kaki daripada Madinah pergi ke Syam, terluka kakinya dan merebak kaki itu sampai ke bahagian menghampiri lutut. Dokter mengatakan ini kena dipotong, kalau tidak dia akan merebak ke atas. Maka ia pun menyetujui untuk dipotong kakinya demi menyelamatkan bagian daripada anggota yang lain sebagai mengambil sebab, yaitu berubat kalau sakit. Ma anzalahu da'an illa wa anzalahu dawa. Allah tidak turunkan penyakit kecuali ada ubat. Tadawau, berubatlah kamu, kata Nabi SAW. Sebagian orang tak mau pergi ke dokter. Apa pasal? Tawakal saja, yang bagi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita berubat juga, Nabi suruh kita berubat juga. Untuk apa Allah bagi ilmu kepada dokter, ilmunya daripada Allah, kalau bukan kita perlu datang kepada dokter untuk mengambil obat daripada ilmu yang ada pada dokter yang diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana ilmu yang lainnya. Tadawau, berubatlah kamu. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obat. Dan ini cabaran bagi para dokter. Supaya mencari obat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, Nabi bersabda, setiap penyakit pasti ada obatnya. Sekarang penyakit belum ada obatnya. Ya kan, dikatakan apa namanya itu penyakit corona belum ada obatnya sampai sekarang, belum ada obatnya. Ilmunya saintis zaman ini belum sampai jumpa obat. Bukan obatnya tak wujud, mungkin saintis akan datang, boleh jumpa. Siapa boleh nafikan akan adanya obat di masa akan datang? Berapa banyak penyakit di zaman dahulu katanya tak ada obatnya, boleh sembuh di zaman kita sekarang dengan obat yang modern. Sama juga, penyakit mungkin ada sekarang belum ada obatnya. Bukan tak boleh diobati atau tak mungkin ada obat. Mungkin dokter akan datang boleh jumpa obatnya. Tetapi yang menjadi cabaran adalah bagi seorang dokter muslim mencari obat yang betul, sumbernya yang halal, tidak mencari obat daripada sumber-sumber yang haram. Demikian baginda Rasulullah bersabda, berubatlah kamu, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obat. Maka Urwah mengatakan kepada dokter, lakukan apa yang patut dilakukan. Maka dia masuk dalam salat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan operation tanpa obat bius. Awalnya dokter itu begitu, ya Urwah, kami nak potong ini, engkau mesti sakit. Aku beri kepada engkau arak supaya engkau tak sedar, masa sudah mabuk baru kita potong kakinya. La haula wala quwwata illa billah. Urwah mengatakan tidak. Biarkan aku masuk dalam salat. Masuk dalam salat. Dipotong kakinya wala bergerak. Ya salam. Mungkin level iman macam kita ni mana boleh. Bukan mana boleh. Kita punya iman yang low. Bukan low profile. Kita punya iman yang down. Nak dibandingkan dengan iman mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
dipotong kakinya dalam keadaan dia sholat fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam Quranul Karim ketika Allah menceritakan perempuan yang potong buah dalam surat Yusuf itu kan, nampak Nabi Yusuf lalu kat situ wa qatta'na aydiyahunna, mereka kena pisau tu kena kepada tangan perempuan satu dengan yang lain, wa qatta'na, berkali-kali itu pisau kena kepada kulit tangan, mereka pun tak terasa. Pasal apa? Tengok handsome-nya Yusuf. Kalau ini hanya dengan dasar syahwat melihat kepada indahnya ciptaan Allah pada Nabi Yusuf, tangan luka tak boleh tak terasa. Kalau orang melihat keindahan keagungannya Allah Subhanahu wa taala, mana boleh dibandingkan dengan keindahan yang ada dalam hal keduniaan ini. Walaupun itu pemberian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dipotong kakinya, tidak terasa sampai selesai, maka katanya, mana kakinya? Sampai selesai salam, mana kakinya? Dibungkus kakinya, dibawa kepada beliau. Katanya dipegang. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Engkau bagi kepada aku 4 anggota, 2 tangan, 2 kaki. Segala puji bagi Engkau dengan pemberian yang 4, dan Engkau ambil daripada yang 4 ini hanya 1. Engkau sisakan untuk aku 3. Segala puji bagimu ya Allah, karena hanya mengambil 1 dan sisakan untuk aku 3. Ya Allah, ini jiwa orang beriman. Senang walaupun diduga dengan demikian. Dia tak berganjak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh, walaupun kehidupannya itu dalam keadaan yang sedemikian. Hadirin dan hadirat, demikian iman itu bila bermain dalam hati manusia, bila bersemadi di dalam hati manusia, dengan itu juga baginda Rasulullah mendidik kepada para sahabat. Baik daripada kalangan sahabat laki-laki, baik daripada kalangan sahabat perempuan, dididik oleh Nabi SAW dengan iman dan juga dengan amal saleh, sehingga kehidupan mereka bertukar daripada kehidupan yang gelap kepada kehidupan yang senang. Walaupun ketika mereka dalam kehidupan gelapnya, kekufurannya itu hidupnya mewah, tetapi ketika masuk dalam iman, beriman kepada Nabi SAW, merasakan keindahan, kenikmatan, kebahagiaan dalam hidup, walaupun segala kekayaannya semasa kekufurannya diambil semua oleh orang tuanya. Salah seorang daripada mereka bernama Dzulbijadain, seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abdul Uzza. Umurnya 16 tahun jumpa dengan baginda Rasulullah dan mengungkapkan dirinya ingin masuk Islam. 16 tahun. Agaknya ini Dzulbijadain ini belajar di mana umur 16 tahun sudah menawarkan dirinya untuk masuk Islam, beriman kepada Rasulullah. Apa jadi dengan anak remaja kita di usia 16 tahun ini bila dibandingkan 16 tahun umurnya Dzulbijadain? Yatim. Dididik oleh keluarga yang mewah. Pakciknya jutawan, dimanjakan Dzulbijadain dengan kemewahan yang luar biasa. Hanya ketika nur al-iman, cahaya iman masuk dalam hatinya dan beriman kepada Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah mengungkapkan 2 kalimat syahadah. Ketika diketahui oleh pakciknya dirampas segala kekayaan yang diberikan olehnya kepada Dzulbijadain. Sehingga pada akhirnya dia datang kepada ibunya, diberikan oleh ibunya bijadan. Bijadan itu umpama kain goni. Kalau nak letak beras itu. Kain atau daripada benang yang tebal. Yang kalau dipakai tak selesa, mungkin gatal kalau kita pakai. Atau panas di musim panas. Kain yang sejenis goni itu dibelah jadi 2. Karena tak ada pakaian yang cukup untuk menutup badannya. Satu kain ditutupkan sebagai kain pelekatnya untuk menutup pusar sampai lututnya. Yang satu diletakkan untuk menutup bahunya. Jumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Duduk di bahagian belakang dan baginda Rasulullah sentiasa kalau duduk memerhati satu-satu daripada sahabatnya. Sehingga nampak matanya kepada Dzulbijadain.
Katanya, siapa kamu? Qala ana Abdul Uzza. Uzza itu namanya berhala. Maka Nabi ubah, anta Abdullah Dzul Bijadain. Kamu adalah Abdullah yang mempunyai 2 helai kain tebal yang tak selesa dipakai, karena pakaiannya itu daripada bijadan tadi. Maka bermula daripada gelaran yang diberi oleh Nabi SAW, kekal namanya, bahkan gelarannya lebih dikenali, lebih masyhur daripada nama sebenarnya, untuk mengingatkan dengan gelaran yang diberikan oleh Nabi Dzul Bijadain, supaya kita tahu riwayatnya siapa orang ini yang digelari oleh Nabi dengan gelaran Tuan empunya kain yang tebal yang tak selesa dipakai, yang tak layak nak jadi pakaian pun. Supaya kita tahu kenapa sahabat itu digelari Dzul Bijadain, sehingga sejarah mencatat Dzul Bijadain, Dzul Bijadain, Dzul Bijadain. Namanya jarang disebut, digelarannya lebih disebut. Untuk apa? Supaya kita belajar, khususnya anak muda. Khususnya muda-mudi, supaya kita belajar bagaimana anak muda di zaman Nabi SAW. Yang mereka mengorbankan apa yang menjadi keselesaan, seperti mana anak-anak muda yang ingin hidup mewah, yang ingin hidup senang, yang ingin hidup memiliki harta. Tetapi para sahabat Nabi, walaupun mereka menginginkan harta, walaupun mereka juga bekerja mencari rezeki, tapi mereka tidak menjual marwah untuk mendapatkan harta. Mereka tidak menjual prinsip semata-mata untuk mendapatkan kedudukan dan kebendaan. Justru mereka mengorbankan apa yang mereka miliki demi mempertahankan prinsip dan iman tadi, seperti Dzul Bijadain. Apa kurangnya kehidupan Dzul Bijadain di rumahnya dengan kemewahan yang ada? Untuk apa dia serahkan semua kekayaan diambil oleh pakciknya tanpa dia pun terganggu dan tergoda dengan apa yang dilakukan oleh pakciknya kepadanya? Kalau bukan iman, kalau bukan rasa hidup senang dalam iman dan juga amal soleh, sehingga hartanya tidak dapat menandingi kenyamanan hidup dalam iman dan juga amal soleh. Hartanya dikorbankan. Kemewahannya tidak boleh menyaingi indahnya hidup dalam iman dan juga amal soleh, sehingga segala kebendaannya dirampas, diserahkan tanpa dituntut balik. Yang penting jangan iman dirampas. Yang penting jangan prinsip dirampas. Yang penting jangan marwah dijual untuk semata-mata kebendaan. Di zaman kita sekarang, prinsip tidak ubahnya lebih murah daripada barang yang harganya murah. Sehingga lebih mendahulukan kebendaan dengan mengorbankan prinsip. Berdusta demi kedudukan. Mengaibkan orang lain demi jawatan, menipu untuk mendapatkan keduniaan. Demikian keadaan yang berlaku kepada sebahagian orang di zaman ini, yang perlu belajar daripada Dzul Bijadain, bahwasanya kehidupan yang indah itu terletak pada iman dan juga amal soleh. Wallahi, kalau tidak ada kehidupan yang indah pada iman dan amal soleh, ayat ini nak diletakkan di mana? Kita punya yakin dan percaya dengan firman Allah itu di mana? Apa tuntutan dalam iman kita kepada Allah kalau firman-Nya kita ragui hakikat dan kebenarannya? Wallahi, yang maha benar adalah Allah. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang lebih benar firman-Nya, perkataannya lebih daripada Allah. Wallahi, Allah yang benar, walaupun semua makhluk mengatakan hidup bahagia dengan harta, dengan kedudukan, dengan yang lainnya, kita percaya apa yang Allah firmankan berbanding dengan apa orang kata. Buktinya Dzul Bijadain ikut bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam satu peperangan dan gugur syahid dalam peperangan itu. Dibawa jenazahnya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. 2 insan yang mulia. Sampai di liang lahatnya, Nabi turun. Gal berikan kepada aku Dzul Bijadain. Waktu selepas peperangan itu Nabi tanya, siapa di antara kamu yang mengenal pasti siapa yang gugur dalam peperangan ini? Akhir sekali Nabi mengatakan, aku tak nampak Dzul Bijadain. Didapati akhirnya syahid dalam peperangan itu.
dibawa oleh kedua sahabat Nabi tadi, diserahkan oleh Nabi, Nabi masuk ke liang lahatnya, Nabi sendiri yang meletakkan jasadnya Dzulbijadain di liang lahatnya, dihadapkan qiblah. Kemudian di atas kuburnya itu, Nabi mendedahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahumma inni amsaitu anhu radhiyan fardhu anhu. Ya Allah, petang ini aku ridha pada orang ini Dzulbijadain. Ya Allah, ridhailah juga ia, kata baginda Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, andailah yang dalam kubur itu jasadnya saya. Galis Sayyidina Umar bin Khattab, andailah yang dikuburkan itu jasad saya, karena hebatnya doa Nabi untuk Dzulbijadain. Katanya, ya Allah, aku ridha kepadanya, hendaklah engkau ridha juga kepadanya. Mana yang lebih lagi hebat untuk didapat oleh seseorang selain daripada ridha daripada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin dan hadirat, demikian iman yang bersemadi di dalam hati diiringi dengan amal soleh, dengan janji keindahan di dalam hidup yang diberi oleh Allah di dunia, tidak boleh ditandingi oleh mana-mana kehidupan dengan kemewahan yang ada dalam hal keduniaan. Demikian didikan Nabi SAW kepada mereka para sahabat. Tidak terlepas daripada didikan iman dan juga amal soleh kepada sahabat laki-laki, tapi didikan iman dan amal soleh juga kepada kaum wanita. Dalam ayat tadi Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin wa untha. Siapa saja beramal soleh, tak kira laki-laki, tak kira perempuan, supaya tidak ada persepsi ini adalah untuk orang laki-laki saja. Allah bagi tahu laki-laki dan perempuan. Siapa yang lebih baik, laki-laki dan perempuan? Yang terbaik adalah yang paling baik menjalankan tugas yang Allah beri kepadanya. Mana lebih baik, suami atau istri? Yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik menjalankan tugasnya kepada pasangannya. Bukankah laki-laki, orang kata kepada namanya, surga istri di bawah kaki suami. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kalau suaminya tak betul, macam mana boleh surga di atas bawah kakinya? Ya, suami itu punya kedudukan yang tinggi karena besarnya tanggung jawab suami terhadap istri, bukan karena jantinanya. Adapun jantina laki-laki dan perempuan yang terbaik di sisi Allah adalah yang beramal soleh tadi. Kalau aku akan suruh orang lain sujud pada orang lain, aku perintahkan istri sujud kepada suami. Apa sebabnya? Karena besarnya tanggung jawab suami terhadap istrinya. Oleh sebab yang demikian dikatakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal, kata Nabi, perempuan itu saudara kembarnya laki-laki. Maksudnya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama laki-laki dengan perempuan. Salah seorang daripada mereka bernama Sumaira binti Qais, seorang perempuan berkahwin di masa mudanya, dapat melahirkan anak 2 orang. Yang satu namanya Salim, yang satu lagi namanya Rafi'. Walhasil 2 orang anak laki-laki. Ikut dalam peperangan Uhud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai daripada peperangan, Sumaira keluar daripada pagar kota Madinah untuk menunggu kaum muslimin balik daripada peperangan. Datangnya kaum muslimin secara berkelompok disambut oleh Sumaira dan bertanya bagaimana keadaan Rasulullah. Kata mereka yang datang, anak kamu fulan meninggal dunia, syahid. Katanya, aku serahkan ia kepada Allah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Katanya, anakmu Salim juga syahid di jalan Allah. Katanya, aku serahkan dia kepada Allah. Bertuahlah dia dengan mendapatkan syahadah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Coba bayangkan,
Anak kita itu kalau demam saja, sepanjang malam mak bapak itu sudah pening kepala, hanya demam. Ini seorang ibu kehilangan bukan satu anaknya, tapi dua. Ketika diberitahu kedua anaknya syahid, katanya wa ni'malahu bisyahadah, bertuah dia dapat syahid. Aku serahkan dia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perasaannya itu justru mengungkapkan kegembiraan karena kedudukan syahadah yang diraih oleh anaknya. Agaknya dididik apa anak itu di rumahnya? Atau ibunya ini belajar di mana sehingga anaknya ketika gugur dia tak goyang, bukan tak sedih, bukan dirinya gembira tanpa ada rasa sedih karena berpisah dengan anaknya, tetapi ini ingin memberitahukan bagaimana bahasa iman dengan kehidupan yang indah walaupun berhadapan dengan musibah. Tidak ada jalan keluar berhadapan dengan segala bentuk musibah, melainkan dengan iman dan juga amal soleh. Musibahnya boleh jadi indah. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, saya ini kalau diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dugaan, saya tengok daripada 4 sudut. Kalau daripada 4 ini terselamat, saya anggap musibah itu nikmat. Allah, mana ada orang kata musibah itu nikmat kalau bukan bahasa Sayyidina Umar untuk menyikapi dugaan daripada Allah dengan sikap yang diajarkan oleh Allah sehingga bertukar musibah menjadi nikmat. Katanya, kalau musibah menimpa kepada saya, tidak mengganggu saya punya iman, saya anggap musibah itu nikmat karena iman saya tak goyang. Berapa banyak orang diduga dengan dugaan tertentu, goyang imannya, ada menjual diri, ada menjual akidah, hanya untuk mendapatkan keduniaan. Kalau musibah menimpa kepada saya, dan ada orang lain yang kena musibah lebih besar daripada musibah saya anggap musibah saya itu adalah nikmat karena tak kena musibah yang lebih besar. Diukur musibah yang menimpa dengan orang lain yang ditimpa musibah lebih besar. Yang ketiga, kalau musibah menimpa kepada saya dan saya dianugerahkan sabar oleh Allah, saya anggap musibah itu nikmat karena banyak orang diduga oleh Allah dengan dugaan dan juga beberapa musibah yang dia mengatakan sabar ada batasnya. Yang keempat, kalau musibah menimpa kepada saya dan saya diberi ganjaran karena bersabar, saya anggap musibah itu adalah nikmat. Cara menilai kepada musibah. Ini bahasa belajar universiti mana? Ini daripada bahasa iman dan juga amal saleh yang diajar oleh Allah dalam Al-Quranul Karim untuk menyikapi segala yang berlaku di atas muka bumi ini dengan sikap yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Sumaira mengatakan, bertuahlah dia karena mendapatkan syahadah. Rasulullah bagaimana? Yang difikirkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Sumaira mendekati dan melihat kepada Rasulullah dan mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Setiap musibah selagi tidak kena kepada engkau, semua musibah itu kecil. Hatta syahidnya kedua anak Sumaira ini kecil berbandingkan musibah kalau menimpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, demikian kehidupan iman dan juga amal saleh yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah kita perlu dengan konsep iman dan juga amal saleh untuk menjadi landasan kepada kita dalam segala kejadian yang menimpa kepada kita atau menimpa kepada orang lain, baik itu berupa nikmat atau berupa dugaan dan musibah. Dengan dasar iman dan amal saleh kita akan bijak untuk menyikapi segala kejadian yang berlaku baik kepada kita atau kepada orang lain dengan panduan dan bimbingan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krisis yang ada di zaman kita sekarang ini adalah krisis quality iman. Krisis yang dihadapi zaman kita sekarang ini adalah krisis quality amal saleh. Orang mungkin beriman dan beramal, hanya tidak berkualiti. Tidak dijaga daripada iman dan juga amal solehnya dengan sebenar-benarnya, sehingga ibadah dan iman yang ada di dalam hatinya merubah sikapnya untuk semakin dekat dengan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.
Seorang sahabat bernama Nuaiman, dia beriman, dia beramal soleh, hanya belum cukup kualiti iman itu sehingga melakukan dosa-dosa yang lain, termasuk dosa besar. Dia minum arak. Sehingga satu hari ketika dijumpai minum arak, didatangkan kepada Rasulullah, dihukum oleh Rasulullah. Kemudian dia pergi. Senjang beberapa waktu berikutnya, dia minum arak lagi, dibawa balik kepada Rasulullah, dihukum, disebat lagi. Sampai 3 kali. Sahabat Nabi yang ada hadir waktu itu bersama dengan Rasulullah yang sedang menghukum kepada Nuaiman, katanya, laknatullahu alaik. Semoga Allah melaknat kepada kamu, wahai Nuaiman. Ini orang dah berapa kali didatangkan dengan sebab perbuatan yang sama. Kata sahabat mengatakan kepada Nuaiman di hadapan Rasulullah. Sahabat itu menilai Nuaiman melalui perbuatannya yang zahir. Tapi Nabi menilai iman yang diberi di dalam hatinya oleh Allah yang masih boleh berpeluang diangkat kualitinya. Supaya iman yang ada di dalamnya itu mencegah dirinya daripada perbuatan yang haram tadi. Supaya kita tidak salah mengambil sikap kepada orang yang melakukan dosa besar, hanya fokus kepada dosanya. Sehingga kita maki orang itu. Sehingga kita kucilkan orang itu. Sehingga kita rendahkan orang itu. Sehingga kita tidak beri peluang kepada orang itu untuk insaf. Kita hina orang itu. Bukankah dia melakukan dosa besar minum arak? Bukankah itu arak adalah termasuk umul khaba'ith, yakni punca segala maksiatan bermula daripada arak? Bukankah itu arak dibenci oleh syariat? Ya. Tetapi menyikapi kepada orang yang berbuat maksiat adalah bukan menghina, menjatuhkan, merendahkan atau menjadi sebab orang itu tidak diberi peluang untuk insaf dan bertaubat. Hatta kepada anak zina pun juga dilarang untuk kita merendahkan. Kata baginda Rasulullah mengatakan, la tu'inu ala akhikum asyaitan. Mengatakan kepada orang yang melaknat tadi itu, kamu jangan tolong syaitan kepada saudaramu. Siapa saudaramu itu? Ya Nuaiman tadi yang minum arak tuh. Hatta dia berdosa besar melakukan minum arak. Ya, kita punya saudara selagi dia beriman untuk kita boleh bantu usaha supaya berhenti daripada perbuatan dosanya. Kita ini bukan ada kekuasa untuk jamin surga kita punya, orang lain tak boleh masuk. Kalau begitu sikap seseorang, maka rahmatnya kepada orang lain itu di mana? Baginda mengatakan kamu jangan tolong syaitan terhadap saudaramu itu. Jangan kau maki dia. Haknya orang yang bersalah dibetulkan salahnya. Haknya orang berdosa apa yang menjadi hak hukum syara untuk ditetapkan, jatuhkan hukum kepadanya, beri ruang kepada dia untuk insaf dan bertaubat. Itu hak orang yang bersalah. Itu haknya orang yang berdosa. Kata baginda Rasulullah, kamu jangan tolong syaitan terhadap saudaramu. Sesungguhnya orang itu, Nuaiman, adalah orang yang cinta Allah dan juga Rasulnya. Kata Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau hukum dia, engkau sebat dia, berkali-kali dia minum arak. Ya, karena dia manusia bukan Nabi. Dan manusia tidak boleh luput daripada kesalahan. Dan manusia berpeluang untuk memperbetulkan kesalahannya. Bukan menjadi aib seseorang itu bila berbuat salah. Yang aib kalau tidak mahu membetulkan. Atau dia bertaubat daripada kesalahan. Itu yang tak betul. Kalau tidak, siapa di antara kita yang tak pernah melakukan salah? Wallahi kalau dibuka kita punya kesalahan di hadapan orang lain, kita pun akan malu juga. Dan antara kita dengan orang lain yang berbuat dosa, kita berkongsi perbuatan salah kepada Allah. Kenapa kita boleh memberi ruang kepada diri kita untuk insaf, tak boleh bagi ruang kepada orang lain untuk insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala?
Kata baginda Rasulullah, itu orang adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah Nuaiman. Nuaiman mendengar kata-kata itu daripada Nabi. Mula daripada itu berhenti daripada minum arak dan insaf. Dan juga tidak lagi melakukan perbuatan dosa besar tadi. Karena apa? Di dalam hatinya diusik kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya boleh menjadi benteng kepada diri seseorang daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kita berdoa di majelis yang penuh dengan barakah ini. Majelis salawat kepada Rasulullah. Majelis mengagungkan Rasulullah. Majelis mengingati orang yang mengajarkan kepada kita kualiti dalam hidup untuk bahagia dengan iman dan juga dengan amal saleh. Mudah-mudahan majelis kita ini adalah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang batin dan rahmat yang zahir. Ya Allah, sebagaimana Engkau turunkan rahmat yang zahir dengan turunnya hujan. Ya Allah, lipat kali gandakan rahmatnya yang batin. Hujan yang membasahi kita punya hati untuk bersih. Hujan yang membasahi kita punya jiwa untuk basah dengan iman, subur dengan amal saleh. Sehingga tidak bersurai daripada majelis ini, melainkan iman kita bertambah tinggi, bersih dan berkualiti. Azam untuk beramal ibadah yang saleh bertambah semangat dan istiqamah untuk melakukannya. Ya Allah, jangan Kau hampakan permintaan kami pada saat ini. Sesungguhnya tak ada tempat lain bagi kami untuk meminta kecuali kepada Engkau. Dan tidak ada pintu sesiapapun yang kami berdiri untuk ketuk pintu itu dibuka. Hanya pintu Engkau yang telah Engkau jadikan untuk kami, ya Arhamar Rahimin. Semua pintu tak ada makna berbandingan dengan pintu menuju kepada Engkau, ya Rabbal Alamin. Pintu semua orang ada kalanya terbuka dan ditutup. Pintumu tak pernah ditutup, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mengetuk pintumu dengan hati kami, menadahkan tangan kepada Engkau agar supaya yang hadir di majelis ini dan yang menyaksikan, Engkau tanamkan dalam hati kita semua keimanan yang sempurna dan juga amal yang saleh. Anugerahkan kepada kami manisnya iman yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara seseorang akan diberikan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Ya Allah, jadikan Engkau dan Rasul yang Engkau utus untuk kami lebih kami cintai berbandingkan sesiapapun juga, ya Arhamar Rahimin. Engkau muliakan sahabat-sahabat Nabi dengan iman dan juga amal saleh serta pengorbanan yang mereka korbankan. Ya Allah, jadikanlah kami dapat meneladani akhlak dan juga teladan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Mereka yang hadir dalam majelis ini dan juga menyaksikan dengan masa yang lama mereka lalui, ya Allah, janganlah Kau hampakan permintaan mereka. Kepada siapa mereka akan meminta kalau bukan kepada Engkau? Kepada siapa mereka akan kembali kalau bukan kepada Engkau? Kepada siapa mereka memohon kalau bukan kepada Engkau? Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, permintaan mereka, hal dunia, hal akhirat, berikan kepada mereka lebih daripada apa yang mereka minta. Karena kekayaan-Mu tak pernah habis dan tak pernah putus, ya Arhamar Rahimin. Ini permintaan kami dan ini adalah sangka baik kami. Apa yang kami minta Engkau kabulkan. Ya Allah, jangan Kau hampakan baik sangka kami kepada Engkau, karena Engkau yang suruh kami untuk berbaik sangka kepada Engkau. Ya Arhamar Rahimin. Engkau berfirman, aku berada pada baik sangka hambaku. Kami semua bukan 1, 2 sebagaimana dikatakan ramai baik sangka kepada Engkau. Kalau majelis ini adalah majelis yang Engkau kabulkan. Majelis yang dijanjikan pengampunan dosa, ya Allah, ampunkan dosa kami. Majelis yang dijanjikan segala dosa yang diampunkan diganti dengan pahala, ya Allah, gantikan dosa yang Engkau ampunkan dengan pahala yang berlipat kali ganda, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, segala kebaikan dan rahmat yang Kau turunkan pada majelis-majelisnya orang-orang baik, orang-orang saleh, ya Allah, berikan juga kepada kami walaupun kami tak sebaik mereka, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bila kami meminta dengan apa yang kami ada dengan amal, tak ada apa-apa amal yang kami lakukan, tapi kami minta kepada Engkau dengan sifat pemurah-Mu dan sifat kedermawanan-Mu, ya Allah. Bukan dengan amal kami, bukan dengan apa kami usahakan, karena tak ada apa nilai usaha kami. Ya Allah yang maha pemurah, yang maha dermawan, yang tidak pernah menghampakan sesiapa yang meminta kepada Engkau. Ya Allah, berikan permintaan yang kami minta kepada Engkau daripada hal kebaikan dunia dan juga akhirat. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Di dunia dengan menghayati sirahnya, di dunia dengan mengkaji akhlaknya,
di dunia dengan meneladani dan juga mengikuti tunjuk ajarnya ya Arhamar Rahimin, sehingga kami termasuk orang yang dekat dengan beliau di sana, dengan kami dekat dengan beliau di sini, dengan teladan yang telah kami ikuti daripada beliau ya Arhamar Rahimin. Yang hadir di sini berikan kepada mereka panjang umur, sehat walafiat, jasmani dan rohani. Angkat kesusahan mereka, angkat kesukaran yang mereka lalui, angkat musibah yang mereka hadapi. Berikan nikmat kepada mereka dengan syukur sekali dengan nikmat yang kau berikan. Tambahkan nikmat kepada mereka ya Arhamar Rahimin, dan syukurnya ditambahkan ya Arhamar Rahimin. Orang-orang tua yang hadir bersama dengan kita, Al-Habib Muhyiddin, Al-Haddad dan juga yang lainnya, mudah-mudahan kehadiran mereka jadi sebab tambahan lagi barakah, inayah, hidayah, taufik minallah subhanahu wa ta'ala kepada kita anak-anak muda khususnya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Berkati pengurus Masjid Syekh Yusuf dan yang mewakafkannya diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ibadah dilakukan di masjid ini pahalanya sampai kepada almarhum yang mewakafkan dan juga kepada keluarganya dan pengurus masjid ini Al-Ustaz Yusuf bersama dengan ahli jawatan kuasanya. Beri kepada mereka kedudukan yang kau berikan, kedudukan orang-orang yang ikhlas dan terus berkhidmat di rumahmu ya Arhamar Rahimin, dan berikan keberkatan kepada ahli keluarganya, anak-anaknya dan juga khidmahnya serta dakwahnya ya Arhamar Rahimin. Asatidah, tuan-tuan guru yang hadir bersama dengan kita, yang tidak bercakap dengan lisannya tapi saya yakin bercakap dengan hatinya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan disampaikan oleh mereka disampaikan kepada kita semua yang hadir dan kepada yang menyaksikan juga ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Jadikan penghujung kehidupan kami husnul khatimah dalam keadaan kami mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.